Yesus juga menaruh minat pada saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus menaruh minat pada saudara-saudara yang datang hari ini. Ya, menaruh minat. Saudara, nanti kita baca ya di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Begini saudara, kita hadir pada malam hari ini toh. Tuhan Yesus menaruh minat, memperhatikan saya, memperhatikan saudara yang melayani. Tuhan berminat untuk melihat keadaan bagaimana dia melayani. Pokoknya Tuhan itu punya minat yang penuh terhadap kita hari ini yang beribadah ini. Apa yang Tuhan taruh? Minat apa yang Tuhan taruh? Yang pertama, saudara, Tuhan sebetulnya menaruh minat memperhatikan alasan kenapa kita ada di tempat ini. Saudara, ini Kamis kita adakan ibadah KPP. Saudara datang, ya, ada pertanyaan yang mesti dijawab sebetulnya. Kenapa sih aku hadir dalam KPP? Ya, kalau rekan saya, ya, nah enak nanti ditanya Siapa yang gitu? Kan difotoi sama saya, nanti ditanyain. Ngomong-ngomong difoto ini belum difoto lagi. Ini absen ya? Sudah, ya, mungkin beberapa orang lah, mungkin ada, mungkin enggak. Nah enak nanti ditanya alasan itu datang. Yang kedua, enggak ada kerjaan di rumah, tapi mungkin enggak ada yang gitu ya, iseng aja lah gitu. Mungkin ada satu dua, iseng aja nggak ada kerjaan di rumah, nggak ada sesuatu yang dilakukan. Yang ketiga, ada nggak yang datang sini karena iseng? Ya mungkin pas buat saudara, karena tugas. Si jadwal, kalau nggak datang kan enak ada tegur nanti. Kan ada jadwal. Ada nggak yang karena di jadwal datang? Apalagi ya? Takut ditanya, iseng di jadwal. Tapi mungkin juga ada datang karena satu keperluan, serius satu keperluan. Ya, saya harap kita datang dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh. Kalau yang iseng itu kan tidak sungguh-sungguh. Takut ditanya, itu juga datang dengan sikap hati yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan berminat, bukan cuma saya, tapi Tuhan lebih berminat dengan kedatangan saudara di tempat ini. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Saudara ada berhimpun di hadapan hadiratnya, menyanyi, berdoa, tidak akan dibiarkan. Tuhan tidak akan bilang, lah kebira aja wali, aku gak berminat wong tuwek kabeh. Tuhan tidak gitu, saudara. Ya, Tuhan tidak gitu. Ya, Tuhan tidak punya pandangan seperti itu. Ya, Tuhan berminat untuk kedatangan saudara. Nah, karena itu Tuhan tanya. Ada 3 pertanyaan Tuhan. Ya, sehubungan dengan minat Tuhan terhadap saudara. 3, jawab baik-baik. Karena kalau nggak bisa jawab malam ini, sekarang boleh jawab nanti, boleh jawab besok, tapi jangan dilupakan. Ada 3 pertanyaan Tuhan. Yang pertama, ini orang yang kepingin tahu sebetulnya, tapi saudara bukan orang yang kepingin tahu. Ya, dalam Yohanes pasal yang 1, ayat yang ke 38 dan ayat 39. Apa yang kau cari? Saudara ke sini, apa yang kau cari? Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia dan berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Ini yang ditanya ini namanya Andreas dan Yohanes. Apa yang kau cari? Saudara cari sesuatu enggak untuk datang ke tempat ini? Kalau tadi nggak mikir untuk mencari sesuatu, sekarang cari sesuatu. Pikirkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berminat akan pencarian saudara. Ini sebetulnya
Andreas dan Yohanes ini ngintil Tuhan Yesus pada waktu itu cuma kepingin tahu. Kepo. Yohanes bilang gini, Yohanes Pembaptis bilang, itu anak domba Allah yang disalibkan bagi dosa seluruh dunia. Lalu dua orang muridnya ngintil, kepo, kepingin tahu. Kepingin tahu, betul kepo itu kepingin tahu tak? Ya, pengen tahu jadi ngintil baik gitu. Ya, dan Tuhan Yesus tahu dikintili orang lain itu Tuhan bilang, kamu cari apa? Apa yang kau cari? Tadi nyanyian yang terakhir tadi yang apa? Ada yang kau cari yang saya nggak tahu ya. Kemudian begini, apa yang kau cari kau dapatkan. Ya, datang ke sini tidak cari apa-apa, tidak dapat apa-apa. Ya, banyak orang datang ke gereja, nggak nyari apa-apa sebetulnya. Jadi Tuhan tanya gini, apa yang kau cari? Enggak, nggak nyari apa-apa. Sengaja gitu. Mungkin sudah bilang gitu sama Tuhan. Enggak nyari apa-apa. Cuma ya gitu Tuhan. Kalau difutui nanti, kalau sudah nanti ditanyai kalau saya nggak datang, daripada saya nganggur di rumah juga, ya sudah saya datang lah. Nggak nyari apa-apa. Enggak mencari, enggak mendapat. Saudara, datang ibadah. Harus tahu apa yang kau cari. Harus tahu apa yang kau cari. Kita ibadah, enggak cari apa-apa, enggak dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Karena Tuhan Yesus tanya, apa yang kau cari? Saudara, Tuhan itu berminat pada kita. Nah, dulu itu di Malang itu ada dua orang kulit putih Mormon. Mormon itu ya saudara kembarnya sama yang di situ tuh. Ya, sama sesatnya. Dia orang Mormon itu bilang kalau orang Kristen itu, orang pengikutnya itu laki harus poligami, enak. Kenapa saya nggak jadi Mormon ya? Lakinya Mormon itu prianya harus poligami. Gitu. Punya istri banyak itu kewajiban. Jadi gimana nanti? Dua boleh. Nah, saya sedang menginjil juga. Saya dulu waktu masih muda sering masuk kampung gitu menginjil, bersaksi. Saya lihat ada dua orang ini di muka saya kindili saudara. Saya kindili, dia naik sepeda, saya naik sepeda, tak kindili. Dia tahu dikindili orang tambah cepat, saya tambah cepat lagi. Tambah cepat lagi. Sampai akhirnya saya ketawa, saya tinggal pergi, nggak kuat ngintili orang bule gede. Saudara, manusia gitu. Ya, manusia gitu. Ya, kabur. Tapi kalau saudara ada di sini, Tuhan bilang, apa yang kau mau cari? Tuhan tidak akan kabur terus. Tuhan tidak akan melarikan diri dari saudara. Apa yang kau cari? Tidak ada yang dicari, saudara pulang dengan tangan kosong. Yang dicari salah, ya nggak tahu. Nah, jawaban dua murid itu kan gini, dua murid Yohanes itu. Enggak, saya tuh kepengen kenal engkau lebih lanjut, engkau di mana tinggalnya. Nah, Tuhan Yesus bilang gitu, kalau engkau kepengen kenal aku, mari ikut aku. Ya, jawabnya dalam ayat yang ke-35. Ayat yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Apa yang kamu cari? Lalu mereka bilang, Rabi di mana engkau tinggal? Kepingin kenal lebih dalam. Maka Tuhan bilang, mari ikut aku. Apa yang kau cari, kau dapat. Saudara, kalau saudara cari uang, pergi ke tempat di mana ada uang toh. Kalau saudara ingin mancing, pergi ke tempat di mana ada ikan. Ya, betul. Ya, jadi kalau kepingin uang, datang ke gereja, salah. Ya toh, kita nggak nyediakan BLT. Betul. Meskipun mungkin nanti ada saja yang bisa kita berkati. Pengen uang, datang ke di tempat di mana saudara dapat uang.
kepingin mancing ikan laut, pergi ke laut mancing di sana. Ya, betul. Kepingin Tuhan, ikut Tuhan. Dan jawaban yang paling betul adalah, aku kepingin akrab dengan engkau. Yang mencari mendapat. Saudara kepingin uang, cari uang, saudara dapat uang. Saudara kepingin ikan, saudara mancing, dapat, asal tempatnya betul. Ya. Saudara, tapi yang terpenting sebetulnya bukan cari uang, bukan cari ikan, bukan mancing apa. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Maka Tuhan bilang, ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Saudara, malam ini Tuhan berminat loh pada saudara tempat ini. Apa yang kau cari? Saudara, kalau Tuhan, kalau ada orang ingin mengenal dia tidak akan kabur. Kayak dua Mormon tadi toh, sebetulnya dia kan memormonisasikan orang toh. Dikit-dikit kan tanya, ya toh, siapa tahu bisa dimormonkan, kok malah kabur gitu ya. Nah, tapi kalau Tuhan tidak gitu, saudara. Saudara gitu. Dalam Yeremia pasal 33. Pasal 29. Ayat yang ke-12 dan ayat 13. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, segenap hati. Kuncinya mencari siapa? Mencari Tuhan. Iseng-iseng tidak bisa. Segenap hati. Tadi diajak nyanyi tadi, kau beri yang ku minta. Saya duduk di situ gitu ya. Saya kan mau khotbah gini, ya. Jadi saya terus nanya, terus saya juga nanya dalam diriku sendiri, kenapa aku mau melayani malam ini? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Saudara, saya ingin bilang jangan pulang sebelum saudara bisa jawab aku mencari apa gitu. Tapi susah juga. Ya, saudara belum bisa jawab nanti waktunya pulang-pulang aja. Tapi jangan dilupakan. Aku cari apa sih? Tapi yang jawaban yang benar sebetulnya cari Tuhan. Saudara pasti dapat Tuhan. Cari uang dapat uang. Cari ikan dapat ikan. Asal sungguh-sungguh ya. Cari Tuhan dapat Tuhan. Cari Tuhan dapat Tuhan. Kalau kamu bertanyakan dengan segenap hati. Dan kalau saudara cari Tuhan, apa yang saudara dapat? Ya kehidupan. Apa gunanya orang cari uang dapat uang? Tapi uang tidak memberikan kehidupan. Ya toh? Orang hidup cari uang. Tapi ada uang mau mati aja. Karena uang tidak memberikan kehidupan. Ya. Cari apa saja tidak memberikan kehidupan. Tapi kalau saudara cari Tuhan, saudara dapat hidup. Ya, kalau saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan hidup. Dan bukan hidup yang sengsara. Dan bukan hidup yang sengsara. Ada orang bilang sama saya, opa umur berapa? Itu nggak tahu gimana ya. Saya beberapa hari yang lalu itu 3 minggu, 4 minggu lalu mata saya itu merah, enggak sembuh-sembuh. Jadi akhirnya saya ke dokter mata. Gitu saya masuk, dokter bilang, Bapak ini umur berapa? 75, dia bilang. Wah, gimana Pak rahasianya? Umur tangan Tuhan, dia bilang. Asal jangan makan banyak-banyak aja, dia bilang. Saudara, sebetulnya ya, umur tua
Kalau nggak cari Tuhan itu menderita, nggak punya teman. Ya, tapi kalau cari Tuhan, hidup itu tidak menderita. Saya melihat orang-orang tua yang menderita, usia panjang, menderita. Hidup tapi menderita. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan, saudara hidup, dan kehidupan dalam Tuhan itu bukan kehidupan yang menderita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Yang dipikirnya jangan duit. Ya, jangan duit. Kelimpahan, sudah terima saja kelimpahan. Berlimpah-limpah sukacita, berlimpah-limpah damai sejahtera, berlimpah-limpah kebahagiaan, semuanya komplit. Cari Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kalau tadi saudara tidak datang tidak dengan pikiran untuk cari Tuhan, mulai malam ini ingat, kalau saudara beribadah, ini tak jawab soal pertanyaannya. Saya yang jawabkan. Ya, saya yang jawabkan. Tapi harus jadi pertanyaan lebih lanjut bagi saudara. Kalau saudara beribadah harus dengan satu tujuan, bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apa benar aku beribadah, aku pengen ketemu Tuhan? Nah, itu jawaban dewek. Ya, tapi jawaban murid-murid ini paling bijaksana. Ya, jawaban dua orang ini yang kemudian hari menjadi murid-muridnya itu sangat bijaksana. Ingin kenal Tuhan dengan lebih akrab. Dan mereka tidak kecewa, saudara. Dan mereka tidak kecewa. Mereka tadi nelayan. Nelayan, ya, nelayan. Kalau cuma sekarang di negara maju nelayan kaya-kaya. Kalau zaman dulu nelayan dapat hari ini untuk hari ini. Zaman dulu gitu, ya. Kalau sekarang sih nelayan, ya nggak bisa dibilang, ya. Zaman dulu tuh nelayan dapat hari ini untuk hari ini. Ya, dan mereka akan hilang mati di dalam sejarah. Tapi dua orang ini, Andreas dan Yohanes, hari itu dia memutuskan untuk mengenal Tuhan. Ya, maka mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini nama mereka dikenal. Mereka punya nama baik. Mereka punya nama yang harum. Cari apa? Cari Tuhan. Semoga saudara memahami hal ini. Nggak ruwet saya ngomongnya. Ruwet nggak? Bener? Bener? Mulai hari ini, ingat. Kalau beribadah, cari Tuhan ya. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Kedua, pertanyaan kedua. Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang kedua. Ya semua orang mau sembuh, tapi ini Tuhan tanya sama saudara. Ya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini ditujukan kepada salah satu dari orang Israel, umat perjanjian. Ya, umat perjanjian. Bangsa milik Allah sendiri. Dan saudara ada Israel rohani. Saudara, Israel tapi lumpuh. Kristen tapi lumpuh. Israel jasmani, Israel rohani. Itu lumpuh jasmaninya. Banyak orang Kristen lumpuh rohaninya, saudara. Orang lumpuh itu nggak bisa apa-apa ya kan? Orang lumpuh itu nggak bisa apa-apa kan? Ya, usaha mati-matian juga orang lumpuh nggak bisa. Nggak ada orang lumpuh bisa kesana kemari kecuali naik kursi roda kalau tangannya waras. Tapi naik kursi roda mungkin harus diangkat orang, kan gitu. Orang lumpuh.
Nggak bisa apa-apa. Usaha 38 tahun tidak ada hasilnya. Sebab dia lumpuh. Sebab dia lumpuh. Tidak bisa apa-apa. Kepada yang lumpuh ini Tuhan bilang gini, kamu mau sembuh enggak? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu. Ayat yang ke-6, karena ia tahu, karena Tuhan tahu bahwa ia telah lama berada dalam keadaan itu. Saudara, sekarang ini ada banyak kelumpuhan dalam kehidupan kita. Ya, ekonominya lumpuh, ekonominya lumpuh, ngerti ya? Berantakan dalam situasi ekonominya. Keluarganya lumpuh, keluarganya berantakan. Saya itu tadi siang ngomong sama istri saya nih tentang satu keluarga yang berantakan. Kerjanya, suaminya itu kerjanya jauh, berbulan-bulan baru pulang. Nah, kalau pulang nggak bawa uang. Ya, kalau pulang tuh nggak bawa uang. Istrinya kerja, diporotin sama suaminya. Rokoknya 40.000 sehari. 40.000 sehari. Saya bilang, ini orang, terus saya bilang, ini kok ada ya orang laki kayak gitu tuh, anaknya loro, kok ada ya orang laki yang kayak gitu tuh. Saya nggak habis pikir tuh ada orang laki yang seperti itu. Ya, pulang dan bawa uang, minta dikasih makan istrinya, rokok minta sama istrinya salah digebukin, anaknya 2. Sing perempuan kok mau juga ya. Ini keluarga yang lumpuh, saudara. Di sini tidak ada yang separah itu. Tidak ada yang separah itu. Itu lumpuh, keluarganya lumpuh. Ekonominya lumpuh. Apalagi? Ya lu udah. Kehidupan rohaninya lumpuh. Dalam segala hal bisa terjadi kelumpuhan itu. Coba pikirkan apa yang sedang lumpuh dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan berminat. Tuhan bilang gini, kamu mau sembuh nggak? Kamu mau sembuh nggak? Ya mau dong Tuhan. Ya pasti mau. Mau bayar harga untuk kesembuhannya enggak? Gitu. Mau bayar harga untuk kesembuhannya enggak? Nah, saudara-saudara, Tuhan berminat untuk menyembuhkan ekonomi saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, apa sajalah yang lumpuh dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin semuanya itu kembali berjalan dengan baik. Jadi Tuhan tanya, kamu mau sembuh nggak? Nah, kalau Tuhan tanya mau sembuh, jangan lari, nggak ada orang nolong saya. Ini Tuhan yang nolong. Orang ini bilang, aduh Tuhan, nggak ada orang yang nolong saya. Tuhan bilang, kamu sudah nggak butuh pertolongan orang, kamu butuh aku. Ya, jangan pahit hati sama orang yang nggak mau nolong saudara. Ya, ada orang kirim foto rumahnya lagi rusak ke mana? Ke gereja orang-orang dan tidak ada yang bereaksi. Dia bilang, ya saya tidak mengandalkan manusia kok, tapi ngamuk-ngamuk. Heran, orang Kristen tidak ada yang tergerak. Namanya itu mengandalkan manusia, saudara. Itu namanya mengandalkan manusia. Nah, orang ini bilang, ya tidak ada yang nolongi saya. Tuhan bilang, nggak ada orang nolongi kamu, itu bukan urusan. Aku mau nolong kamu, aku yang tanya sama kamu itu mau sembuh apa enggak? Ya, jangan bilang, ya Tuhan, ini sih keadaannya kayak gini, bang saya itu ditipu sama dia ratusan juta. Jadi ekonomi saya berantakan. Tuhan bilang itu bukan urusan pertanyaan saya kamu mau sembuh enggak? Ya, kamu mau sembuh enggak? Ya apa Tuhan, suami saya tuh kayak tadi tuh, kayak Om cerita tadi tuh. Gitu. Meskipun tidak separah itu, Tuhan bilang itu bukan urusannya sekarang. Urusannya kamu mau sembuh enggak? Urusannya kamu sembuh enggak? Maksudnya dipulihkan. Waktu orang itu bilang, mau Tuhan. Ya ayo bertindak, kata Tuhan. Bertindak dalam petunjuk
Tuhan, petunjuk Tuhan pada orang itu, berdiri, angkat tilammu. Bertindaklah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk. Saya berkali-kali keheran-heranan sama orang Kristen. Kenapa? Om doain dong, ya ini di hati saya ini ada bisik-bisik dari setan ini. Loh, orang Kristen itu bisikannya dari Tuhan. Om doain dong, di rumah saya itu bau kemenyan. Ya cari kemenyannya, buang sana toh. Ya, ya gitulah saudara. Ya gitulah. Jadi nggak dapat petunjuk Tuhan, soalnya di rumahnya ada setan, ada ini, ada itu terbalik. Kalau ada Kristen yang kayak gitu, itu terbalik. Di rumah saudara harus ada Tuhan, karena saudara orang Kristen. Lalu saudara harus mendengarkan suaranya Tuhan, bukan suaranya setan. Ya, jadi ingat saudara, orang Kristen itu mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara setan. Ya tapi ya kalau setan dibawa masuk ke rumah saudara, ya salah saudara sendiri. Ya, ada orang juga bawa masuk setan di rumahnya. Dulu itu mungkin saudara belum lahir itu. Ada foto, ada acara sinetron, acara TV yang itu syuting setan itu. Kan di Sukalila itu ada pohon beringin besar itu. Orang suruh duduk di situ, di syuting, tunggu setan datang. Lalu ditonton di kamar tidur saya. Ya setannya ada di kamar tidur saya toh. Terus panggil pendeta, "Om, saya ya, bukan saudara ya." Lalu saya panggil pendeta, "Om, di kamar saya ada setan." Lah yang ngundang sopo? Ya gak heran kalau ada setan mau diundang. Tapi sekarang saudara, saya kembali kepada saudara, maukah engkau sembuh? Mau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar petunjuknya, lakukan. Selesai. Ya. Ada orang bilang gini, heran Om, saya itu sudah doa bertahun-tahun minta kerjaan, tidak dapat kerjaan. Sebentar saya bilang, masuk kamu sudah doa bertahun-tahun minta kerjaan, tidak dapat kerjaan. Nah itu masalahnya gini saudara, dia minta kerjaan ini, Tuhan kasih itu. Beda ya. Dia mintanya ini, tapi Tuhan kasih tunjuk itu. Ini dia enggak mau, dia mau yang enggak ada ini terus. Dapat jawaban enggak? Nah, ya itu masalahnya. Ngerti enggak? Ya, ngerti enggak maksud saya? Ya. Maukah engkau sembuh? Mau. Ya sudah, kata Tuhan kepada orangnya, angkat tilammu. Kepada saudara mungkin bukan itu yang Tuhan bilang. Masalah saudara, masalah pekerjaan, atau masalah keluarga, atau masalah apa saja, ada petunjuknya spesifik yang saudara harus lakukan. Ya saudara harus lakukan. Ada orang yang bilang gitu, saya bilang, kamu ya jangan ruwet. Kalau kamu sudah minta kerjaan, berdoa sama Tuhan, lalu ada sesuatu yang bisa dikerjakan di mukamu, disodorkan pekerjaan di mukamu, ya itu kerjakan. Ya tapi nggak level lah ya itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya, saudara, saudara tidak boleh punya pandangan untuk masa sekarang, harus ke depan. Ya, pernah cerita saya mungkin, itu pendiri dari Full Gospel Business. Full Gospel tahu ya, Full Gospel ya? Itu pemilik peternakan terbesar di dunia di zamannya. Ya, tapi saudara-saudara, dimulainya dari apa? Orang tuanya kerja sebagai tukang pemungut sampah. Karena nggak ada kerjaan. Satu-satunya kerjaan adalah ngumpulin sampah, buang ke tempat sampah. Bukan kalau sekarang pemulung kan ngambil botol, ngambil apa begitu ya. Ini yaitu sampah dibuang ke TPA gitu. Kerjaannya gitu, saudara. Tapi yang ada kerjaan itu yaitu dikerjakan dengan segenap hati, mengikuti petunjuk Tuhan. Cukup punya kerendahan hati enggak untuk bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan? Maukah engkau sembuh? Mau, kata Tuhan. Ya sudah bangkit berjalan.
Ya, lakukan apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan katakan kepada saudara. Tapi mungkin satu saat Tuhan bilang kepada saya tentang sesuatu tentang saudara, saya akan sampaikan. Kalau saudara mau melakukan ya sudah. Seringkali saudara tidak percaya dan tidak melakukan. Ya, tapi pasti Tuhan akan bicara kepada saudara. Kalau saudara jawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan Tuhan ini, maukah engkau sembuh? Mau Tuhan. Lah iyo, kalau kamu mau sembuh ya kamu sama istrimu padu terus, ribut terus, perbaiki sikapmu lah. Ya nggak bisa Tuhan, dianya sudah bla 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 bla. Ya nggak bisa, ya memang nggak bisa, kamu yang nggak bisa. Ya, kamu yang bilang nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Ngerti padu terus ya. Ngomong ribut, ngomong ribut. Nah, di dunianya, di rumahnya itu kalau mau damai ya damai tapi keresang, suami dan istri tidak pernah ngomong. Soalnya kalau begitu ngomong perang dunia. Tapi dulu bilang cinta, itu anehnya manusia. Ya. Ikuti petunjuk Tuhan. Jadi gimana? Ya, saya nggak bisa jawab saudara ya. Saya nggak bisa jawab saudara, tapi satu kali gini, saya bilang sama seorang, udah kali terakhir, kapan kamu terakhir waktu tidur lihat istrimu nggak selimutan, kamu selimuti? Kapan kali terakhir kamu tuh? Kapan deh Om? Kapan ya Om? Kalau istri nyelimuti suami kayaknya lebih umum ya. Suami nyelimuti istri, kapan kali terakhir kamu lihat istrimu gak selimutan, kamu selimuti? Kapan ya Om? Hmm? Panas ya. Ya. Iya, zaman sekarang gak selimutan. Nah, jadi pada satu kali gitu ya, satu kali nggak tahu berapa waktu kemudian tuh istrinya tahu-tahu telepon istri saya, tante, apa katanya? Tadi malam tuh suami saya nyelimuti saya katanya. Waduh saudara, hati istrinya akan berbunga-bunga. Karena orang perempuan kalau hatinya berbunga-bunga, wah sudah. Seperti seperti lihat cahaya matahari toh. Lihat cahaya matahari, semua bintang nggak kelihatan. Saudara, lakukanlah sesuatu ya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jangan pernah bilang nggak level gitu ya. Jangan pernah bilang nggak level. Lalu saudara, Tuhan bilang kepada orang lumpuh ini setelah dia sembuh dalam ayat yang ke-14. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus bertemu dengan orang itu, orang yang tadi disembuhkan itu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada orang itu gini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya, kalau saudara mau sembuh, bilang kepada Tuhan, iya saya mau sembuh, jalan dalam kebenaran. Jangan pernah bilang, manusia disuruh gak berdosa, ya mana bisa. Ya, manusia itu diciptakan itu tidak berdosa. Diciptakan dalam berupa gambar siapa? Coba diciptakan dalam berupa dan gambar siapa? Rupa dan gambar Allah kok. Allah berdosa enggak? Allah nggak berdosa toh? Manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Bisa nggak untuk tidak berdosa? Bisa? Bisa, tinggal mau apa enggaknya saja. Iya toh? Tinggal mau apa enggaknya saja. Jadi berjalanlah dalam kebenaran. Maukah engkau sembuh? Ya, lakukan ini kata Tuhan, tapi lakukan dengan kebenaran. Kalau dagang ya jangan nipu orang, ya toh? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sudah mau malam ini. Satu, apa yang kau cari? Jawab pada Tuhan. Dua, maukah engkau sembuh? Taat pada perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, pertanyaan Tuhan. Tuhan itu pertanyaannya untuk kebaikan kita. Ya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-41. Lukas 18 ayat 41.
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kamu pengen apa sih, kata Tuhan gitu loh. Tuhan itu berminat pada keinginan saudara. Kepada orang ini, Bartimeus Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ini kalimat rada susah dimengerti, gitu ya. Tapi kurang lebih menurut saya itu pertanyaannya, kamu itu pengen apa sih? Kamu itu pengen apa? Saudara pernah ditanya orang, pengen apa sih? Gitu, pernah nggak? Ada orang yang suka tanya saya kalau saya lagi sakit. Kalau saya sakit itu, lalu dok, pengen makan apa? Tapi bilang saya, kalau nanya gitu waktu saya sehat, waktu sakit, karena pasti bilang saya nggak pengen makan. Dia bilang, ya nggak niat nanya. Nah, manusia bisa bisa nanya tapi nggak niat nanya, toh? Ya, kalau sakit mulutnya pahit segala macam pengen makan apa ya? Nggak pengen makan lah. Ya, nggak pengen makan. Nah, tapi nanti kalau saya sehat ngomong ya, dok pengen makan apa? Nanti banyak pilihannya, saya bilang. Tapi kalau saya sehat nggak pernah nanya, itu manusia. Nggak niat nanya. Basa-basi. Tapi kalau Tuhan memang niat nanya. Tuhan bilang, kamu tuh pengen apa? Kamu tuh pengen apa? Orang ini buta. Saudara, orang ini buta ya. Jadi ya saya mau, ini berarti itu orang Israel. Ya orang Israel jasmani. Anda Israel rohani. Ada banyak orang Kristen juga matanya buta, saudara. Matanya buta. Tidak bisa melihat kasih setia Tuhan. Kerjanya ngeluh, Pak. Kerjanya ngeluh, Pak. Ya, sungut-sungut aja. Ya, kalau ada di sini yang kerjanya suka sungut-sungut aja ya, itu matanya sedang buta. Kalau ada di sini yang kalau kekurangan memang sungut-sungutnya banyak, tapi kalau sedang lebih-lebih meneng bae, matanya buta. Hmm? Ada toh orang yang gitu. Kalau kurang semua orang tahu. Ya toh? Tapi kalau lagi lebih meneng bae lah. Supaya tidak ada yang minta. Saudara, itu matanya buta. Buta pada kemurahan Tuhan. Matanya buta pada kemurahan Tuhan. Tapi buta banyak buta lah ya. Kalau buta fisik, ya ada dokter yang bisa menyembuhkan. Sekarang ini saudara, orang buta fisiknya didoakan sama dioperasi dokter, didoakan melek sama dioperasi dokter melek banyak mana? Jujur aja, dioperasi toh. Ya. Tapi kalau buta rohani, dokter mana yang bisa ngoperasi? Ayo, kalau buta tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, dokter mana bisa ngoperasi? Dan banyak orang itu buta, saudara, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Lalu hidupnya rungsang baik. Langit menyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu masih tanya, Tuhan kok di mana? Yang picek matanya. Saya dimarahi istri saya kalau bilang picek. Buta matanya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sering saya dimarahi istri saya kalau saya pulang itu. Dia kan bilang, saudara saya itu rada budek gitu. Ngomel sama saya, jangan bilang gitu toh. Loh aku kok saya gak bilang saudara. Tapi ini bahasanya halus, kalau saya kasar. Saudara, kalau kasar maafkan saya ya. Tunanetra rohani. Tunanetra rohani. Nah, gimana sekarang? Tapi Tuhan bilang, kamu tuh pengen apa sih? Semua sudah aku lakukan, kamu masih ada kepengen apa? Nah, orang ini bukan kepengen yang macam-macam. Dia sadar bahwa dia buta. Lalu dia bilang, Tuhan supaya aku bisa melihat. Kepada orang Farisi Tuhan bilang gini, kalau kamu sadar bahwa kamu buta, kamu nggak salah. Tapi justru kamu buta, tapi kamu nggak sadar kalau kamu buta, maka dosamu tidak diampuni. Orang Farisi kan kerasnya melek baik pada buta. Ya, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, pada orang ini tuh bilang, kamu pengen apa? Memang masalahnya karena dia buta. Semua penderitaannya karena dia buta. Ingat saudara,
Banyak penderitaan dalam kehidupan saudara atau hampir semua atau semua penderitaan dalam kehidupan saudara karena buta apa rohaninya. Saya mau nanya sama saudara. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu pengen apa? Aku pengen melihat Tuhan. Ya wes kata Tuhan, melihatlah. Dia matanya langsung lihat. Yang dilihat siapa? Apa yang dia begitu matanya melek biar. Apa yang dia lihat? Matahari, bulan, bintang, Andreas, Petrus, Yakobus atau Yesus? Yesus loh. Kalau orang matanya buta, Tuhan jamah melihat yang dilihat kemuliaan Tuhan. Kalau melihat Yesus, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan begitu kita melihat kemuliaan Tuhan, semua yang buruk itu sirna. Ya, betul. Ya, istri kan biasanya gitu. Suaminya itu jahat, tapi suaminya itu rewel, cerewet, dan sebagainya. Tanya salahnya suamimu banyak salah. Banyak, berapa banyak? Sebanyak bintang di langit. Kata, lah kok kamu mau aja sama istrimu? Tapi begitu dia menyatakan cintanya, itu seperti matahari yang bersinar, semua bintang tidak kelihatan. Ngerti nggak saudara? Begitu saudara melihat Tuhan Yesus, semua masalah, semua penderitaan menjadi tidak ada. Ditutupi kemuliaan Tuhan. Ditutupi kemuliaan Tuhan. Jadi dengan terpaku pada penderitaan saudara. Jadi jangan terpaku pada penderitaan saudara. Pandang dia saja yang bisa tolong. Dulu ada satunya, betapa indahnya ku pandang Yesus, ya. Meski pencobaan sangat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus, semua pencobaan itu hilang. Kurang lebih gitu. Semua pencobaan dan kesukaran itu hilang. Kenapa? Matanya terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan jamah mata rohaninya, dia bisa lihat kemuliaan Tuhan. Jadi, malam ini ada 3 pertanyaan dari Tuhan, bukan dari saya. Saya cuma menyampaikan pertanyaan Tuhan kepada saudara. Saudara yang jawab, apa yang kau cari? Yang kedua, maukah engkau sembuh? Jawabnya kalau mau, taati tuntunan Tuhan. Ya, terus kamu pengen apa? Ya, saya pengen ini Tuhan. Ada orang itu doa itu berkarung-karung doanya itu. Bla banyak saja. Banyak yang diminta itu ya. Tapi kenapa kita tidak doa, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Celikkan mataku, supaya aku melihat kemurahan-Mu. Celikkan mataku, supaya aku melihat kasih setiamu. Saya tiap pagi bangun, sakit kabeh badan. Ini juga sakit semua, saudara. Setua itu bawaannya, ini berminggu-minggu tidak hilang sakit di bahunya, ya sudah sembuh, sudah secara fisik sudah sembuh, tapi sakitnya tidak hilang-hilang, saudara. Tapi sekarang mau lihat Tuhan atau melihat penderitaan, maka saya kalau bangun biasanya gini, biasa, nggak setiap hari, sering lah. Tuhan, kasih setiamu selalu baru setiap hari, gitu ya. Nggak merayu, tapi betul. Tuhan, lingkupi dengan kasih setiamu, supaya hari ini aku bersorak-sorai bergembira dalam Tuhan. Kalau kita melihat kasih setia Tuhan, kalau kita melihat Tuhan, semua penderitaan itu menjadi tidak berarti lagi. Kita bisa setia di dalam Tuhan. Ya. Jadi, apa yang kau cari? Maukah engkau sembuh? Kamu pengen apa? Kata Tuhan gitu. Loh, paling enak toh. Coba, kamu pengen apa sih? Nah, sebut aja. Saya pengen mobil, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kalau saya, ya Tuhan pengen aku bisa melihat saja. Melihat kebenaran-Mu.
melihat engkau. Saudara ngerti ya? Saya harap ngerti ya, tidak terlalu rumit. Jawab masing-masing dengan sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa. Martin.